Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, pelayan firman dan petugas presbiter menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu, Saudara dalam persekutuan secara online di pagi hari ini. Kiranya persekutuan kita pada pagi hari ini akan memberikan sukacita dan semangat untuk menjadi saksinya dalam kehidupan di minggu yang akan datang. Mengawali persekutuan pagi hari ini, mari berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki persekutuan ini. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya. Yang kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan akan persekutuan kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing yang melandasi persekutuan kita di saat pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 6 pada ayatnya yang kedua yang demikian bunyinya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah Nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Yesus Kristus, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa mengaku segala dosa kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu terbuka jelas segala pelanggaran kami. Begitu sering kami merusak citra-Mu yang lekat dalam diri kami. Sering watak kami menghasilkan tindakan bodoh, ketidakpedulian, ketidakjujuran, dan kesia-siaan. Lidah kami pun sering melontarkan kebohongan, tipu muslihat, dan kata-kata kotor. Bahkan perilaku kami juga sering merugikan sesama. Ya Kristus Maha Pengasih, kadang hidup kami seolah tidak mengenal-Mu. Kami sering kehilangan pengharapan akan keselamatan kami. Kami suka mencari-cari alternatif dan kuasa-kuasa lain yang ditawarkan dunia ini. Kami pun tidak mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi. Ya Roh Kudus, kami mengaku bahwa kami seringkali tidak memberi tempat bagi-Mu. Hidup kami dikendalikan iri, dendam, dan dengki. Kami lebih sering mengandalkan akal budi dan pikiran kami. Nilai kebenaran dan keadilan lebih banyak kami tentukan sendiri ketimbang hikmat-Mu. Demi pengasihan-Mu ya Tuhan, kami mohon, ampunilah kami, kuduskan dan baharuilah hidup kami dengan penebusan-Mu. Syukur bagi-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau mendengarkan seruan hati kami, serta memulihkan pengharapan kami akan kehidupan yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mengakui akan kelemahan dan keterbatasan kita kepada Tuhan, dengarlah akan berita pengampunan dosa seperti yang tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah akan perintah hidup baru, seperti yang terdapat dalam surat pertama Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11, yang demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita sekarang dan selamanya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita sesuai dengan Sabda Guna Dharma, terambil dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kitab Nehemia pasal 3 ayat 1
hingga ayatnya yang ke-8 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara kita bersatu di dalam saat teduh, mempersiapkan hati pikiran kita dalam doa pribadi, dan kita juga akan memohon bimbingan Roh Kudus menolong kita untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita bersaat teduh. Terpujilah Engkau Allah kami maha baik, karena kasih-Mu kami boleh menjalani hidup kami sepanjang minggu yang telah lalu. Dan di hari ini saat kami berhenti sejenak, kami rindu disegarkan kembali dengan mata air kehidupan dari aliran sungai Engkau ya Allah. Taburan firman-Mu kiranya menyegarkan kami, sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami boleh segar, kami boleh diberi hikmat, kami juga boleh menerapkannya, merefleksikannya dalam hidup kami, baik di tengah keluarga, persekutuan, maupun dimanapun Tuhan menempatkan kami. Hamba-Mu yang terbatas, pakailah dia untuk memperkatakan akan firman-Mu yang tidak terbatas. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1-8 yang menyatakan, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriho membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesesabel. Berdekatan dengan dia Sadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tuang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali akan perenungan kita, saya akan mengajak kita untuk melihat dua video yang diambil dari salah satu momen ya di pit stop ya perlombaan F1 Formula 1. Ya, nanti ibu bapak akan lihat pada video, ada dua video yang bisa kita lihat bersama tentang bagaimana ya, tim itu bekerja. Ya, dengan hitungan sekian detik mereka bisa menyelesaikan satu pekerjaan untuk bisa memperlancar anggota tim mereka memenangkan pertandingan. Silahkan diputar. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, pada video pertama itu memperlihatkan satu tim yang kita sebut saja tim merah gitu ya. Ketika kendaraan mereka itu masuk ke pit stop itu, lalu setiap orang mengerjakan bagiannya. Sehingga dalam waktu hitungan yang sangat-sangat cepat, mobil itu kembali dapat melakukan pertandingan atau melanjutkan pertandingan. Lalu pada video kedua, ibu bapak bisa melihat di sana ada sebuah perbandingan. Yang satu dilakukan dengan tim yang solid, yang tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Yang satu hanya dilakukan oleh satu orang. Tentu saja tidak akan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita petik dari pelajaran tentang video tentang kendaraan ini atau tentang Formula F1 ini? Ada paling tidak ibu bapak saudara, satu hal yang penting, dua hal yang penting. Yang pertama, bahwa untuk mencapai satu hal yang maksimal, satu hasil yang maksimal, orang harus bekerja sama. Kedua, bahwa dalam bekerja sama, setiap orang harus tahu apa yang menjadi bagian tugasnya. Dia harus fokus kepada bagian tugasnya itu. Sehingga
hasil yang diharapkan, tujuan yang diharapkan, yang diinginkan bersama dapat tercapai dengan baik. Perikop pembacaan kita merupakan catatan awal dari proses pembangunan tembok Yerusalem di bawah kepemimpinan dari Nehemia. Ya, seorang yang diutus Allah, ya, seorang Yahudi yang bekerja bagi Raja Artasasta, Raja Persia, yang kemudian dengan hatinya yang dipenuhi oleh kerinduan, kecintaan kepada tanah leluhur dan saudara-saudara sebangsanya, dia meminta izin untuk pulang, ya, ke Yehuda untuk memperbaiki tembok Yerusalem. Yang menarik ibu bapak saudara, nanti bapak ibu bisa lihat, Nehemia menyelesaikan proses pembangunan tembok Yerusalem. Ya, nanti saya akan perlihatkan bapak ibu, nanti akan ditampilkan slide, memperlihatkan akan besarnya tembok Yerusalem yang dibangun pada zaman Nehemia. Ya, begitu besarnya, bapak ibu tahu dia diselesaikan dalam berapa hari? Hanya 52 hari. 52 hari bapak ibu membangun satu tembok yang sangat besar. 52 hari. Tadi saya mencoba untuk melihat-lihat, ya, kalau tembok yang lain itu berapa tahun gitu ya. Yang saya temukan itu hanya pada saat pada catatan tahun-tahun berapa bahwa tembok Yerusalem itu bangun 4 tahun. Ya, 4 tahun. Ini dibangun 52 hari. Apa yang menjadi kunci Nehemia bisa menyelesaikan pembangunan tembok hanya dengan 52 hari? Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita, ya, mari kita lihat sebelum bacaan kita pada Nehemia pasal 2, pada ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Saya bacakan untuk kita. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Bapak Ibu, bagi orang dulu, tembok itu bukan hanya sekedar sebuah hiasan dari satu kota. Tapi tembok itu juga menjadi simbol dari kemapanan, simbol kekuatan, simbol kejayaan. Satu. Kedua, tembok juga dipakai, difungsikan sebagai, ya, satu tempat, ya, yang di atasnya di situ para pasukan penjaga akan berjaga di sana. Tembok juga bisa menjadi tempat pertemuan. Ya. Jadi pada waktu itu memang tembok itu bukan hanya sekedar tumpukan-tumpukan batu gitu ya, yang kecil saja tidak, atau yang tinggi saja menjulang tidak, tapi memang ada tempat-tempat space tertentu, ya, yang memang difungsikan untuk hal-hal strategis yang akan diperlukan dalam kehidupan kota itu. Sehingga ketika tembok Yerusalem hancur dan dia tidak dibangun lagi, maka merupakan satu hal yang sangat-sangat tidak aman, tidak nyaman bagi orang yang tinggal di Yerusalem untuk mereka tinggal di sana. Kenapa? Karena para penjahat bisa masuk, ya, bisa mengganggu mereka. Mereka tidak merasakan keamanan, kenyamanan, ya. Tidak ada hal-hal yang bisa menunjang akan kehidupan mereka di sana. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu, setelah Nehemia diizinkan Raja Artasasta untuk kembali ke Yerusalem, dia melakukan proses, ya, dia mengamati akan keadaan tembok. Lalu kemudian dia membuat satu perjumpaan dengan para pemuka, imam, penguasa, petugas lain dari orang-orang Yahudi. Dan dia katakan apa?
Nah, dia katakan kita harus membangun kembali tembok Yerusalem. Supaya apa? Kita jangan dicela. Lalu ayat 18 tadi bilang bahwa tangan Allah menyertai. Dan sebuah semangat yang ditanamkan, motivasi yang ditanamkan oleh Nehemia kepada penduduk Yerusalem. Sehingga apa? Mereka katakan kami siap untuk membangun. Nah, jadi kita bisa lihat Ibu Bapak, awal dari pekerjaan Nehemia, dia meletakkan dulu akan misi bersama, visi bersama, bahwa kita harus membangun tembok Yerusalem supaya hidup kita menjadi aman dan sejahtera. Dan kita pasti akan bisa melakukannya karena Allah bersama dengan kita. Lalu lihat bacaan kita. Mari perhatikan ayat pertama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba ini Ibu Bapak ada di sebelah utara bait Allah. Ya. Dan pintu gerbang domba ini biasanya merupakan pintu masuk untuk domba-domba yang akan dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Ya. Jadi proses pembangunan tembok itu justru dimulai dari apa? Dari tempat ya atau sarana prasarana untuk peribadahan kepada Tuhan Allah. Ya, itu pintu gerbang domba. Jadi memang satu akses yang memang dibangun pada masa Nehemia untuk memudahkan domba-domba yang akan, hewan-hewan yang akan dipersembahkan pada Tuhan Allah itu dibawa masuk ke dalam lingkungan bait Allah. Itu di pintu sebelah utara dari bait Allah. Ya, Ibu Bapak. Lalu ya, setelah mereka melakukan, siapa yang melakukannya? Imam besar dan para imam. Ingat Ibu Bapak Saudara bahwa dalam tradisi Yahudi, imam adalah orang-orang yang memang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam bait Allah. Dan di sini kita lihat para imam, dan itu disponsori oleh Eliasib, imam besar, mereka melakukan proses pembangunan pintu gerbang domba. Dan setelah itu mereka lakukan apa? Mereka mentahbiskannya, menyucikannya. Ya, artinya apa? Itu siap untuk kalau nanti akan ada ibadah, peribadahan, maka pintu gerbang domba itu telah siap untuk menjadi akses masuk dari domba-domba yang akan dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita lihat apa? Bahwa kalau pertama tadi Nehemia menanamkan akan visi misi kepada mereka, meyakinkan orang Israel, orang Yehuda, maka pada Pasal 3 ayat 1 ini dikatakan bahwa mereka membuka pekerjaan itu dengan mendahulukan prasarana yang dibutuhkan untuk ibadah kepada Tuhan. Ini simbol Bapak Ibu. Mereka mendahulukan Tuhan. Mereka melibatkan Tuhan dalam proses yang sedang berlangsung. Jadi Bapak Ibu, kunci keberhasilan Nehemia dalam bacaan kita, poin yang pertama adalah keterlibatan Tuhan, mendahulukan Tuhan, kepentingan Tuhan, dan kemudian mengandalkan Tuhan menjadi kunci dari keberhasilan pembangunan tembok 52 hari. Poin pertama. Poin kedua Bapak Ibu, mari lihat ya, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seluruh catatan di 32 ayat ini bicara tentang semua orang yang terlibat dalam proses pembangunan. Ya, kita lihat Bapak Ibu, mereka datang dari beragam kelompok. Mereka datang dari beragam lapisan masyarakat. Mereka melakukan pekerjaan mereka. Lihat, ayat 2, berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Lalu ada catatan lagi, pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a. Lalu pada ayat 4 ada Meremot bin Uriah. Apa yang kita belajar? Setiap orang, setiap kelompok, setiap kaum melakukan bagiannya. Melakukan apa yang menjadi tugas mereka masing-masing. Ya, itu yang kita lihat Bapak Ibu. Mereka bekerja
sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Ya. Nah, itu poin yang kedua. Bahwa di dalam keberhasilan Nehemia, ada orang-orang yang mau memberi diri mereka, melakukan masing-masing bagian tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan itulah yang membuat pekerjaan mereka bisa berhasil hanya dalam waktu 52 hari. Pertanyaannya adalah, apakah selalu mulus? Nih, lihat ayat yang ke-5. Dikatakan di sana, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tikwa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Nah, enggak semuanya mau kerja. Ada juga yang kagak mau. Ya, ada juga yang enggak mau Bapak Ibu. Mereka tidak menolak untuk bekerja bersama. Tapi apakah kemudian itu menghalangi orang-orang Tekoa ini untuk bekerja? Tidak, mereka terus melakukan pekerjaan mereka. Nah, jadi poin ketiga kita belajar Bapak Ibu Saudara. Bahwa di dalam kerjasama Nehemia bersama dengan seluruh masyarakat Yehuda, Yerusalem yang ada di kota Yerusalem itu, pasti ada tantangan. Tetapi mereka yang terlibat dalam proses itu, mereka tidak menyerah. Mereka tetap terus maju. Mereka terus melakukan tugas mereka. Bahkan ini kita lihat sedikit ya Bapak Ibu. Perhatikan di pasal 4. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Di mana ada tantangan dari Sanbalat dan teman-temannya. Tapi lihat pada ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6 pasal 4. Katakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Jadi tantangan boleh ada, tapi ketika semua orang bersatu hati melakukan pekerjaan, maka tembok itu berhasil dalam waktu 52 hari. So, apa yang bisa kita lihat dalam bacaan ini untuk kehidupan kita? Ibu bapak saudara, di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat Pancoran Rahmat, kita bergumul 22 tahun untuk dapat memperoleh sebuah gedung ibadah. Kita sudah memperolehnya. So what? Setelah kita sudah punya, lalu apa? We have to do something. Kita harus melakukan sesuatu supaya bukan hanya gedung ini, bukan hanya untuk tempat syuting, tapi juga bisa kita pakai untuk ibadah. Bangunan ini bukan hanya sepenggal-sepenggal yang diperbaiki, tapi semua bisa diperbaiki dan difungsikan. Dan itu butuh apa? Itu butuh kerjasama. Itu butuh kerjasama Bapak Ibu. Belajar dari perenungan ini kita belajar pertama. Ya, seperti halnya Nehemia yang menanamkan visi dan misinya, kita punya visi kita. Bahwa kita ingin bisa beribadah di gedung yang sudah Tuhan anugerahkan ini. Satu. Dan yang kedua, bahwa Tuhan sudah menyertai kita dari awal hingga pada saat ini. Kita bisa memperoleh gedung ini itu karena Tuhan, dan percayalah kita juga akan bisa beribadah di sini, beraktivitas di sini, menjadi berkat bagi mereka yang ada di sekitar kita, pasti karena Tuhan Allah. Kedua, belajar dari perenungan firman Tuhan ini Ibu Bapak Saudara, mari selalu andalkanlah Tuhan. Dahulukanlah Dia. Dahulukanlah pekerjaan Tuhan. Jangan kita hanya sibuk dengan urusan kita sendiri. Poin sederhana Bapak Ibu dalam warta jemaat kita setiap minggu itu dibilang, berdoalah setiap malam jam 10 untuk persekutuan ini. Hari Jumat beribadahlah, berdoalah bersama dalam ibadah doa. Yang hadir dalam ibadah doa Jumat hanya 10, paling pentok 15 orang. Padahal doa kita adalah untuk 100 bahkan 200 sekian jiwa dalam jemaat ini. Ayo belajar dari perenungan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Mari satukan hati kita. Mari bekerja bersama dengan potensi kita masing-masing. Bagian kita masing-masing, lakukan bagian kita. Panitia lakukan bagian panitia, majelis jemaat lakukan bagian majelis jemaat, anggota jemaat juga lakukan bagian anggota jemaat. Ya.
Macam-macam bisa kita lakukan dengan potensi yang kita punya. Dan terakhir ibu bapak saudara, kita belajar dari perenungan kita. Tantangan boleh ada. Tapi ketika kita selalu mau menyatukan hati. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan dan terus bekerja tanpa menyerah. Tanpa merasa bahwa kita akan kehilangan sesuatu atau kita akan menjadi tidak berhasil. Buang semua pikiran itu. Mari terus maju. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan memberkati hati kita yang menyatu. Dan kerinduan kita bekerja bersama dengan potensi yang sudah Dia berikan. Selamat membangun kerjasama bersama dengan Tuhan. Mari membangun persekutuan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Ibu Bapak Saudara merespon akan perenungan kita. Mari kita kidungkan Kidung Jemaat 256 bait yang pertama. Kasih Tuhan, mari kita berdiri dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran berharga yang boleh kami dapatkan melalui catatan pembangunan tembok Yerusalem di bawah kepemimpinan Nehemia yang hanya berlangsung 52 hari. Karena pertama-tama ada Tuhan yang terlibat di sana. Karya Tuhan yang ada bekerja bersama dengan para pekerja. Dan juga karena setiap orang melakukan bagiannya. Mereka melakukan tugas mereka masing-masing dengan baik. Dan kendati pun ada tantangan, mereka tetap bersatu hati, tetap melakukan akan proses pembangunan itu. Terima kasih firman-Mu boleh menyapa kami. Baik kami Jemaat Pancoran Rahmat maupun semua anak-anak-Mu yang boleh ambil bagian dalam ibadah pada pagi ini. Kami belajar Tuhan bahwa mengandalkan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Kami belajar bahwa melibatkan Tuhan, melakukan bagian tanggung jawab kami masing-masing dengan penuh sukacita dan menyatukan hati menjadi kunci keberhasilan. Ketika kami mau mencapai satu tujuan tertentu dalam kehidupan persekutuan kami. Kami mengucap syukur untuk gedung yang sudah Tuhan anugerahkan. Kami sedang ada dalam proses pengurusan izin prinsip maupun proses
renovasi, dan semua yang diperlukan bagi pembangunan kami Tuhan, untuk kami bisa beribadah di sini. Bapa, biarlah Engkau berikan kepada kami semua kesatuan hati, baik panitia, tim kerja 9060, maupun majelis jemaat, anggota jemaat, bahkan juga semua saudara-saudara kami yang ada di luar sana yang juga memiliki hati yang satu untuk boleh bersama dengan kami dalam mewujudkan rumah Tuhan ini. Bapa, jangan biarkan kami berjalan sendiri, tapi tetaplah selalu dengan kami, tuntunlah langkah kami dan tunjukkanlah jalan yang harus kami ambil. Sehingga sungguh Tuhan, kerinduan kami boleh bisa izin prinsip kami dapatkan, kami bisa beribadah di sini dan kami dapat menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami baca boleh menginspirasi kami, dan persekutuan umat-Mu boleh semakin menyatukan hati dan mengandalkan Tuhan, dan mengambil bagian dengan potensi, kemampuan, talenta yang kami miliki untuk dipakai dalam mewujudkan kerinduan kami bersama. Kami berdoa bagi panitia, berikan damai dan sukacita-Mu, sehingga mereka akan terus bersemangat dalam berproses dengan semua rancangan kerja mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk upaya penggalangan dana dengan cara Panrah 2.288 km charity ride yang sedang diselenggarakan oleh panitia bersama dengan anggota tim dari beberapa bapak yang menyukai sepeda Tuhan, bersepeda dengan cara bersepeda biarlah Tuhan berkati. Semua cara akan Tuhan tunjukkan bagi kami sehingga kami boleh mengumpulkan dana yang kami perlukan. Termasuk juga proposal dan leaflet yang sudah berlangsung, biarlah Tuhan juga tolong agar semua menghasilkan hasil yang baik. Termasuk juga dengan dukungan seluruh jemaat-Mu melalui janji iman ataupun melalui persembahan-persembahan syukur. Sehingga sungguh Tuhan, apa yang kami rindukan boleh tercapai. Terima kasih Bapa Maha Baik, kami juga berdoa saat ini. Menyerahkan saudara-saudara kasih kami yang di dalam pergumulan sakit. Tuhan datang lawat mereka semua, ibu bapak kekasih kami yang bergumul dengan sakit berkepanjangan, kekuatan daripada-Mu. Tuhan berikan ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan akan keluarga Bapak Baik Kupa, keluarga Bapak Franklin Court, keluarga Bapak Benyamin Nenzisa, dan keluarga Bapak Benyamin Suma. Tuhan berkati keluarga-keluarga kekasih kami ini dalam kehidupan mereka hari demi hari. Biarlah sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu selalu melingkupi hidup mereka. Dan ketika ada pergumulan yang mungkin mereka hadapi, Tuhan buka jalan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk semua yang bergumul dengan beragam persoalan hidup di sepanjang minggu ini. Kuatkan dan teguhkan iman mereka Bapa. Kami berdoa juga untuk mereka yang bersuka cita untuk pertambahan usia pribadi. Tuhan berkati mereka, berikan sukacita-Mu. Secara khusus di hari ini untuk Ibu Tina Patiserlihun yang berulang tahun di hari ini. Berkenanlah Tuhan memberikan selalu kekuatan, kesehatan, sukacita-Mu bagi ibu kekasih kami ini. Sehingga di dalam hari-hari kehidupannya, ia akan selalu melihat dan merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami juga menyerahkan kehidupan pelayanan jemaat ini. Tuhan berkati selalu. Dan biarlah sukacita dan damai sejahtera boleh dinikmati dalam kehidupan persekutuan kami. Kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami yakin percaya Tuhan selalu menyertai bangsa kami. Tuhan urapi presiden kami dengan semua jajarannya dan pemerintah kota Depok dengan semua jajarannya dengan hikmat-Mu. Sehingga sungguh Tuhan, pemerintahan yang akan berlangsung dalam hikmat Tuhan. Dan semua kebijakan ataupun aturan yang dibuat, semua langkah-langkah yang diambil pemerintah secara khusus dalam menangani pandemi COVID-19, semua akan berjalan dengan baik, seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Semua
kehidupan kami di seminggu ke depan yang akan kami lalui, kami jalani, Tuhan tolong, tuntun, berkati. Dan biarlah hidup kami sepanjang minggu ke depan menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Pada akhirnya Bapa, semua yang sudah melayani di hari ini, baik rekan-rekan presbiter, pemandu pujian, pemain musik, teman-teman multimedia, tim multimedia, berkatilah seluruh jerilelah layan mereka Tuhan. Dan kiranya nama-Mu dimuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari surat 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini?
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maggie Claudia Leona Huai yang telah melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. 3. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang bertugas. Saudari Yoheni Hutagalung selaku pemandu lagu, Saudari Jerry Mangual selaku organis, dan Bapak Andrew Lakusaba, Saudara Roland Suma, dan Saudara Tegar Waten selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Waktu pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Penatua Benjamin Nendisa. Pelayan liturgi Saudara Esra Tumanseri. Media aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 waktu pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Penatua Ronia di Malau. Pelayan liturgi Diaken Boni Prasetyo. Media aplikasi Zoom Meeting. 3. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Juni 2021. Waktu pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai.
Pelayan liturgi Ibu Tiur Siregar. Media aplikasi Zoom Meeting. 4. Ibadah Pelkat PKB. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Waktu pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Penatua Petra Lesilolo. Pelayan liturgi Bapak Victor Tumanseri. Media aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan kegiatan ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan meeting paspor akan diinformasikan kemudian melalui WAG Presbiter Sektor Pelayanan maupun unit misioner. Bidang Inforkom atau Litbang. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dari tanggal 26 sampai dengan dari tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan ibu bapak saudara. Dalam hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Selamat pagi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini perenungan firman Tuhan kita bicara tentang sebuah proyek bersama. Proyek pembangunan tembok Yerusalem yang dilakukan oleh setiap orang dengan bagiannya masing-masing secara bersama-sama. Renungan kita memperlihatkan kerja bersama yang mereka lakukan pada akhirnya nanti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dapat membangun sebuah tembok yang besar, tembok kota Yerusalem hanya dalam waktu 52 hari. Kerjasama ternyata sangat penting dan dapat mendatangkan hasil yang luar biasa. Hari ini ibu bapak saudara, kita sedang ada dalam sebuah proses renovasi gedung kita yang memang pada beberapa bagiannya perlu untuk diperbaiki. Sebagai informasi untuk kita Bapak Ibu, seperti gambar-gambar yang akan Bapak Ibu lihat ini, pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan adalah pengecoran dasar belakang toilet gedung. Kemudian yang kedua, perbaikan dinding atau tembok sepanjang belakang toilet gedung. Dan yang ketiga adalah perbaikan atau plester tembok lantai 2 bagian belakang ruang konsistori. Nah, selain itu Ibu Bapak Saudara, pekerjaan yang juga akan dilakukan berikutnya adalah pertama, pemasangan atau penggantian talang air sepanjang kurang lebih 26 meter pada sisi sebelah timur gedung. Jadi Bapak Ibu, saat ini kalau hujan, tidak usah hujan besar, hujan kecil saja, maka air akan masuk ke gedung kita, kemudian akan membasahi bahkan membanjiri. Kalau hujan besar, mereka akan membanjiri akan lapangan futsal kita. Ya. Oleh karena itu, panitia berencana untuk juga nantinya melakukan pemasangan atau penggantian talang air sepanjang kurang lebih 26 meter pada sisi sebelah timur gedung. Dan pekerjaan yang juga nantinya akan dilakukan adalah plester dinding dan perbaikan atap gedung lantai 2 pada sisi sebelah barat. Nah, terkait dengan anggarannya Ibu Bapak Saudara, maka dalam perhitungan panitia dibutuhkan dana sekitar untuk renovasi bagian belakang yang saat ini sedang berproses, ya Bapak Ibu, itu membutuhkan dana sekitar 6 juta rupiah. Rencana mengganti atap samping sebelah kanan itu sekitar 16 juta rupiah. Dan rencana perbaikan talang sebelah kiri itu kurang lebih sebesar 10 juta rupiah.
Jadi untuk ketiga pekerjaan besar ini, Ibu Bapak Saudara, panitia membutuhkan dana sekitar 32 juta rupiah. Mari Ibu Bapak Saudara, kita topang, kita dukung akan kerja panitia ini untuk dapat dalam proses memelihara akan gedung yang sudah Tuhan anugerahkan ini. Seperti halnya Nehemia dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem, bekerja bersama dalam sukacita untuk Tuhan. Maka mari kita juga topang akan pekerjaan ini, karena semua yang dilakukan adalah untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dukunglah senantiasa dalam doa dan juga berbagi kasih, berbagi berkat dengan kami, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://pancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari jalani akan kehidupan gumul juang kita di minggu yang baru. Mari satukan hati kita untuk berkarya bersama dengan potensi yang kita miliki. Setiap kita punya bagian masing-masing. Lakukan setiap bagian kita dalam persekutuan ini. Dan topanglah pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Karena dengan kesatuan hati, dengan kerinduan untuk bekerja bersama, dan juga dengan tuntunan dan kekuatan Roh Kudus, kita akan mampu mewujudkan kerinduan kita beribadah di rumah Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita ini.
kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.